Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini kalian udah masuk kelas 11. Aturan mainnya sama. Ada video YouTube pastinya yang harus kalian apa namanya komen kalau sudah mulai di post. Kemudian bagi yang belum masuk grup, silahkan masuk grup dulu karena nilai grup juga ada. Jadi masuk grup WA juga menjadi nilai. Untuk Google Classroom-nya nanti dipakai buat ngirim jawaban. Nanti ada beberapa tugas dan ulangan harian. Tugasnya sekali, ulangan hariannya sekali. Kemudian nanti ada beberapa subscribe juga bakal ada lagi. Jadi saya pengen tahu masih di subscribe atau enggak. Jadi karena itu bagian dari nilai proses kalian. Kalau tidak di subscribe nanti kalian nggak tahu informasi dari kelas saya kan malah repot gitu. Oke, kita mulai aja. Untuk di kelas 11 pertemuan pertama materi kalian adalah vektor ya. Tapi sebelumnya nanti kita bakal share buat mengingatkan aja terkait dengan yang namanya kontrak pembelajaran. Ini adalah kelas 11 TEI, udah naik kelas, jadi harus lebih serius lagi. Oke, kontrak pembelajarannya untuk kelas saya. Ini saya mute dulu ya. Oke, kontrak pembelajarannya yang pertama, pastinya ada nilai KKM yang kalian harus punya dan harus tahu gitu ya. KKM kalian itu nanti adalah 65. Jadi kalau bisa nilainya harus di atas 65. Yang kalau 67 gimana yang kemarin? Ya gitu artinya mendekati ya. Mendekati nilai KKM. Itu bagus nggak? Enggak. Jadi kalian harus mikir gimana caranya nilai kalian nggak mepet dengan KKM atau bahkan KKM aja. Karena untuk nanti kalian kelas 12 kalau ada apa-apa, nilai matematika itu sangat penting ya buat kamu pakai buat mencari pekerjaan dan lainnya. Jadi mungkin kalau sekarang kalian nggak tahu pentingnya nilai matematika apa, ketika kalian nanti lulus kelas 12, nilai matematika menjadi salah satu syarat buat eh, bekerja nanti ada. Jadi rapot kalian dari kelas 10, 11 sama kelas 12 cuma sampai semester 5 aja itu dipakai buat mencari pekerjaan. Nilai apa yang dipakai biasanya adalah salah satunya adalah matematik. Itu adalah lebih khususnya nanti minta nilai kalian apa berapa gitu maksudnya. Nah, sekarang KKM-nya adalah 65. Kemudian nanti ada yang kalian harus perhatikan di bagian tugas awal ya. Tugas awal kalian itu yang harus kalian clear dulu. Seperti yang ada di grup, itu sudah kalian dapat informasi ya. Ada nama WA-nya diganti dengan nama kalian pastinya. Kemudian nanti kalian ada gabung dengan grup, ya, grup WA. Gabung grup WA. Kemudian nanti ada classroom. Ada lagi subscribe YouTube saya. Nanti akan menjadi tugas awal kalian nanti. Jadi ada 3 ya. Jadi ini adalah bagian dari penilaian saya karena online. Jadi proses-proses online yang bisa dipakai itu menjadi ketentuan yang kalian harus punya sebagai tugas itu. Intinya gitu. Yang ketiga, nanti kalian ada tugas pastinya ya. Tugas tertulis kamu harus mengerjakan soal itu. Cuma ada 1 kali, jadi gunakan sebaik mungkin. Jadi kalau tugasnya cuma sekali dan kamu nggak ngumpul, nilai kamu juga pasti berkurangnya banyak gitu ya. Ulangan harian lagi cuma 1 kali karena masa online jadi ngumpulkannya juga online jadi sama ya. Tugas sama ulangan harian itu cara mengerjakan sama, cuma penamaannya aja beda. Oh, yang pertama tugas, yang kedua adalah ulangan harian.
Jadi dikerjain pastinya. Kalau nggak kamu kerjain dan nilainya seperti yang kamu punya sekarang kemarin itu, hanya 67-nya lumayan ada ya, banyak ya. Dan 70 ada, tergantung dari niat kamu mau belajar untuk mapel saya itu yang kayak gimana. Itu dulu adalah yang menjadi patokan penilaian saya buat kalian. Biar lebih baik lah pastinya ya kamunya, biar nggak terlalu terlena dengan belajar di rumah. Nah, sekarang materi apa aja sih yang dipelajari di kelas 11 gitu maksudnya untuk semester gasal ya. Materi itu apa aja? Yang pertama, nanti kalian bakal belajar tentang yang namanya vektor. Yang kedua, kalian akan belajar tentang yang namanya persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga, kalian juga punya yang namanya selain persamaan fungsi kuadrat, ada fungsi komposisi. Dan inverse ya, ada inverse-nya nanti. Nah, sekarang untuk intro awal, ya bakal saya akan menginjak tentang materi pertama kita untuk di bab pertama, kelas 11. Yaitu vektor. Vektor ini nanti ada dua macam ya. Yang pertama vektor di ruang 2. Yang kedua ada vektor di ruang 3. Ini. Jadi kalian harus tahu vektor itu macamnya ada apa aja. Nah sekarang vektor di ruang 2 itu yang kayak gimana? Vektor di ruang 2 itu kalau nanti di dalam kurungnya nanti cuma ada dua macam angka, yaitu A dan B. Kalau di ruang 2. Kalau di ruang 3 itu ada 3 macam angka, gitu ya. Jadi ada penyebutannya ada 3. Nah, kemudian itu adalah perbedaan dari vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Jadi ada keanggotaan di vektornya itu ada dua suku ya, ada A dan B. Kalau yang di ruang 3 ada 3 suku. Kemudian penulisan. Nanti di dalam penulisan vektor juga ada beberapa ya. Penulisan vektor. Yang pertama ada vektor baris. Kemudian ada vektor kolom. Nanti ada juga yang namanya vektor posisi. Nah, misalkan kalau di ruang 2 dan ruang 3 pastinya, ya ruang itu R ya. Nah, vektor barisnya apa aja gitu mikirnya. Oh, vektor baris kalau dibuatkan di ruang 2 itu jadinya A, B aja. Kalau vektor kolom jadinya adalah AB. Dibuat kolomnya seperti ini. Jalur tengah 11. Tengah 11 jalur. Ayolah. Ferry, itu di mute dulu. Ya, di mute dulu biar suaranya nggak masuk ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada vektor posisinya dibuat dalam bentuk IJ. Ada AI plus BJ. Jadi, kemudian kalau di ruang 3, berarti angkanya juga ada 3. Jadi A, B, C. Kemudian kalau dibuat kolom adalah A, B, C. Kalau dibuat vektor posisi jadinya AI plus BJ plus K plus CK. CK. Nah, sekarang
Dari sini gimana ya cara kalau ngerjain soal seperti itu terkait dengan penulisan vektor gitu ya. Misalkan saya punya contohnya ini. Diketahui vektor A itu adalah min 3 min 1 atau min 1 gitu ya. Kemudian B-nya adalah 3, 5, 2 atau min 2. Kemudian ubahlah ke dalam vektor kolom dan vektor posisi. Nah, sekarang yang kamu harus perhatikan, soal kamu yang bagian atas ya, diketahui itu soal namanya, itu dalam bentuk vektor baris. Nah, kalian disuruh merubah ke dalam vektor kolom dan vektor posisi. Kita kerjanya satu-satu. Nah, A-nya kamu itu adalah min 3, min 1. Yang pertama, kamu disuruh merubah ke dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolomnya adalah, itu dibuat kolom aja, jadinya min 3, min 1. Selesai. Yang pertama. Yang kedua, kamu ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisinya, saya punya itu adalah A lagi, tetapi nulisnya vektor posisi, berarti dia nulisnya min 3i min 1j. Nah, sekarang yang kamu harus perhatikan lagi, di dalam penulisan IJK, kalau depannya adalah 1, satunya dihilangkan. Tapi ada satunya, cuma satu biasanya kalau dibentuk tulisan seperti itu di depan huruf, itu satunya tidak terlihat. Jadi cuma J aja. Oke ya? Jadi kalau ada huruf depannya nggak kelihatan, itu bukan berarti dia nggak ada. Tapi dia ada, cuma nilainya adalah 1. Nah sekarang yang berikutnya, yang kalau di ruang 3 itu gimana? B kamu, ya vektor kalau dituliskan adalah huruf kecil, atasnya ada caping gitu ya. Di ruang 3, 3, 5, min 2. Nah, sekarang vektor kolomnya. Vektor kolomnya adalah, kita ngikutin kalau B ya B gitu ya. Kolomnya menjadi 3, 5, min 2. Kemudian vektor posisinya adalah, kalau vektor posisi diganti IJK, menjadinya 3i plus 5j, ngikutin ya operasinya, tambah kurangnya itu ngikutin depannya angkanya itu tandanya tanda apa. Sekarang min 2k. Nah sekarang sudah selesai. Ini adalah bentuk ketika vektor baris dirubah ke dalam bentuk vektor kolom dan vektor posisi. Nah kemudian selanjutnya yang kita mau pelajari apa? Kita belajar cuma sedikit aja biar nggak terlalu banyak gitu. Ya, karena di online kalau terlalu banyak nanti jeblok semua nanti. Oke. Kita punya yang pertama yang kita mau bicarakan itu adalah terkait operasi vektor. Operasi vektor kalian itu nanti yang saya pertama bahas itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke ya, penjumlahan dan pengurangan. Yang kalian harus perhatikan di sini adalah ini gunainnya gimana ya. Yang dioperasikan adalah teman seletak atau angka seletak gitu ya. Letaknya sama, boleh.
Nah, sekarang misalkan saya punya, diketahui contoh ya. Contoh diketahui yang pertama. Faktor A itu adalah min 32 dan B itu adalah 52. Kemudian C-nya adalah 1 min 1. Tentukan vektor A dikurangi B ditambah C. Nah, langkah pertama untuk ngerjain soal seperti ini, dia mintanya adalah A min B plus C. Kita kerjakan. A-nya diganti dengan yang diketahui. A-nya kamu adalah min 32. Kemudian B kamu itu diganti apa? Diganti dengan yang diketahui juga yaitu 52. Ditambah C kamu adalah diganti itu 1 min 1. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan, dia dioperasikan dengan teman seletak. Siapa temannya gitu ya mikirnya. Nah, kita mau operasikan. Yang pertama kita mau menggunakan warnanya warna ungu. Dioperasikan yang saya kasih warna ungu menjadi 1 karena yang dipakai adalah letaknya sama. Kalau di depan semua dioperasikan. Min 3, min 5 plus 1, koma. Ya. Yang kedua, kita pakai warna biru. 2, min 2 plus min 1. Operasinya lihat, menyesuaikan dengan soal ya. Nah sekarang, jawabannya apa jadinya? Tinggal dioperasikan aja. Min 3, min 5, min 8. Min 8 tambah 1 adalah min 7. 2 min 2 adalah 0. Ditambah min. Plus ketemu min adalah min. 0 dikurangi 1. Min 1. Ini adalah jawabannya. Jadi untuk nomor 1 dia udah selesai. Jadi nggak usah ditambah-tambahin lagi. Nah sekarang contoh kedua. Diketahui A-nya sekarang adalah min 3, 2, 1. B-nya adalah 0, min 1, 2. Yang C-nya kamu adalah min 1, min 1, 1. Tentukan. Yang pertama adalah A min 2B plus C. Nah, ada angka 2 ya, jadi hati-hati. Nah sekarang kita kerjakan. Ada A min 2B plus C sama dengan A-nya diganti min 3, 2, 1 dikurangi 2. B-nya adalah 0, min 1, 2. C-nya kamu itu adalah min 1, min 1, 1. Nah sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan, dioperasikan dengan teman seletak. Cuma yang kamu harus perhatikan ada 2-nya. Oke ya, ini ada 2-nya. Terus 2-nya diapakan? Dikalikan dulu sama bagian dalam kurungnya itu tadi. Yang tidak dikalikan dia tetap. Min 3, 2, 1. Tetap ya, min. Yang dikalikan angkanya aja 2. Minnya nggak usah ikut. 2 kali 0, 0. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 2, 4. Ditambah min 1 tetap ya, min 1, 1. Nah sekarang operasikan dengan teman seletak. Jadinya kamu punya yang pertama dulu ini dioperasikan. Ada min 3, min 0 plus min 1, koma. Ada 2, min 2,
kemudian plus, min 1, koma, ada 1, min 4, plus 1. Nah, dari sini kamu punya min 3 dikurangi 0 adalah min 3, plus ketemu min adalah min. Jadi min 3, min 1 adalah min 4. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2, min ketemu min adalah plus. Jadi 2 tambah 2, 4. 4 plus ketemu min adalah min. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Yang berikutnya adalah 1 dikurangi 4, min 3. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Selesai. Ini adalah cara menentukan operasi vektor kalau di ruang 3. Nah, untuk hari ini sampai di sini aja. Nanti biar nggak terlalu banyak, nanti takutnya nggak ada yang nyenggol gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Mboten, Pak. Oke. Itu aja. Mukanya bisa dilihatin dulu sampai saya tutup. Oke, nanti filenya bisa saya share di grup. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Selamat pagi. Selamat beristirahat. And to all ya.